kasih bonus ke kita. Kasih dah bonus, asik. Bonus, 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 bonus. Nanti bonusnya booming di bawah. Tinggal satu langkah lagi nih, Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu. Dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi, dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para saudara-saudara semua? Tahukah Anda kalau Kang Deddy Mulyadi ngasih hadiah 1 miliar? Buat siapa? Buat para pemain Persib tentunya. Dan kerennya lagi, uang hadiah 1 miliar itu dikeluarkan dari kocek pribadi, bukan pakai APBD. Kayak apa sih videonya? Kita simak saja keseruannya, yuk. Para pemain nanyain ke saya, bonusnya mana? Cina bonus. Oh, bonus. Bonus, bonus. Oke, hari ini saya akan menyampaikan bonus untuk pemain Persib. Siap? Siap? Siap bonus untuk Persib? Teriak dulu, juara! Juara, juara. Hormat untuk pemain Persib semuanya, hormat. Hormatnya begini. Hormat. Oke, saya akan menyampaikan bonus. Bonus bukan APBD ya, nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Oke, juara. Juara. Akan jalannya. Champion again, Persib Bandung. Champion again, Persib Bandung. Happy banget ini, nampak. Pada bangga banget ini juga pemain ini ya. Dengan Kang Deddy pada bangga itu. Bukan cuma bangga pegang piala, tapi bangga juga dekat sama KDN tuh ya. Well, Tempo kumarane kabeh. well. Persib juara KDM Bapak Aing Persib nu aing. KDM Bapak Aing Persib nu aing. Bapak kasih bonus ke kita. Kasih dah bonus asik. Bonus, 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 bonus. Nanti bonusnya booming di bawah. Wih, mantap. Keren ya begini nih. Bonusnya sudah disampaikan. Tuh, lihat Buat nih, tunai. minta bonus udah Buat dibagi. seluruh pemain Persib. Berapa Pak Gub? Sesuai janji 1 miliar. Itu uangnya satu ngambil dari tabungan 800 juta, 200 juta lagi jual sapi. Asli 4 ekor, 50 juta. Sampai jual sapi. Ulah gering deui. Kenapa kemarin tuh saya ngomong itu gini. Itu hak pemain saya disuruh pegang piala. Saya nggak mau karena itu hak pemain. Lain orang tahu ka maneh lain. Saya ngomong. Ulah gering. Alhamdulillah Pak ya, makasih banyak Pak ya. Duit loba. Wah mantap ya. Salam dong untuk foto. Ya buat lu foto, siap, mantap. Terima kasih. Jangan dibawa ke barak saya ya Pak. Oh, muat. Main lagi, Persib harus juara lagi. Masih jadi pemain ini kan saya pemain Pak. Iya, ini enggak maksudnya main lagi. Ulah pindah sih teh. Ulah. Masih ada, siap. Ya, oke ya. Salam untuk foto semuanya. Udah beres nih. Back to back champion. Kali tadi satu.
coy. Gak omong-omong tentunya. Tar. Jadi pengen megang duit segini nih. Yang omong-omong siapa nih ya? Yang banyak janji nggak terrealisasi. Ini KDM baru janji pagi sore ditepati. Mantap tuh Kang Deddy, lanjutin dah. Aduh, jadi pengen megang duit ya. Bapak Aing memberikan bonus 1 miliar dari kantong pribadi untuk Persib. Kurang menyala gimana Bapak Aing alias Kang Menyala Deddy Mulyadi. tuh. Kampanye pilkada kemarin tidak membawa sepak bola ke ranah politik. Namun setelah jadi gubernur, dia buktikan kasih sayangnya terhadap Persib dengan mengeluarkan kocek sendiri sebesar 1 miliar rupiah. Kira-kira ada nggak ya? Iya ya, kita ingat waktu kemarin Kang Deddy Mulyadi nyalon, itu sama sekali nggak nyenggol-nyenggol klub sepak bola, terutama Persib ya, nggak main apa ya, nggak main nyari suara di situ. Tapi ketika Kang Deddy Mulyadi jadi, yang semestinya tuh yang sebenarnya Kang Deddy Mulyadi nggak punya utang budi ya ke Persib ya. Tapi ketika Persib berhasil menjadi juara, malah Kang Deddy ngelontorin dana dengan uang pribadi, kasih duit. Ini nih begini nih, keren. Yuk lanjut. Gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Punten nih, Kang Emil dulu gimana? Ngasih bonus nggak ke Persib ketika juara? Atau di provinsi lain mungkin ada nggak yang seperti Kang Deddy Mulyadi? Maaf, cuma nanya, tidak ada maksud membanding-bandingkan. Nah, cuma nanya, Kalau ya. misalkan nggak ada, wajar nggak sih gua secinta ini terhadap Kang Deddy Mulyadi? Wajar, Berlebihan nggak sih? Bahkan nih informasinya bukan hanya 1 miliar dari kantong pribadi Kang Deddy Mulyadi. Tapi Kang Deddy Mulyadi pun menginstruksikan kepada Sekda untuk kolektif dengan pejabat-pejabat lainnya mengumpulkan uang 1 miliar lagi sehingga nanti bonus yang diberikan kepada Persib totalnya 2 miliar dan Mantap. tidak menggunakan APBD. Ini bukan menyala lagi tapi kahuruan. Gile nih. KDM ngasih bonus ke Persib 1 miliar dana Mantap pribadi dah. ya. Jadi ini benar-benar gubernur yang sangat mendukung, apalagi dengan persepak bolaan sekarang yang lagi bagus, lagi benar-benar jaya. Sudah 2 kali Persib mendapatkan juara juga. Mantap. Dan didukung dengan gubernur yang memang ini Juara gubernur juga. gokil banget deh, tidak bisa diucapkan. Bagaimana perasaan semua teman-teman ya yang nonton Persib ya. Dan coba komen, like dan komen untuk di PT ini. Semoga Persib ke depan juga tetap jaya ya di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Oke, kalau gitu kita komen dulu sebagai yang nonton Persib ya. Ya sangat-sangat bangga. Pertama bangga kepada Persib yang memenangkan juara. Ditambah bangga lagi kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang memang juara juga. Karena dengar-dengar Kang Deddy Mulyadi juga mendapatkan apresiasi, penghargaan dari Mendagri. Seperti apa itu nanti kita akan angkat kisah dan ceritanya. Yang jelasnya ya bangga lah. Ayo pada komen kalau emang bangga kepada Persib dan kepada Kang Deddy Mulyadi. Yuk lanjutkan. Selamat buat warga Jawa Barat atas kemenangan Persib Bandung. Persib juara lagi guys. Namun ada yang menarik dari juaranya Persib kali ini. Kembali lagi ada Pak Deddy Mulyadi memberikan bonus 1 miliar nih dari dana pribadinya untuk pemain. Kalau misalkan semua pejabat kayak gini, tiap ada prestasi atlet dikasih bonus, kesejahteraan atletnya meningkat, prestasinya pun kedepannya akan meningkat nih. Jangan sampai pada saat atlet berprestasi namun si pejabatnya diam-diam baik, gak ada perhatian, gak diperhatikan kesejahteraannya. Bahkan ada atlet yang ekonominya malahan kurang. Nah ini gimana Indonesia mau maju nih atlet-atletnya kalau misalkan gak ada penghargaan. Contoh Pak Deddy Mulyadi nih pada saat ada prestasi langsung dikasih bonus dana pribadi malahan. Kalau tidak mampu, tidak punya dana pribadi, ya alokasikanlah dana negara juga tidak apa-apa. Rakyat juga kalau misalkan untuk atlet yang berprestasi ikhlas-ikhlas saja. Asal jangan buat korupsi ya Pak. Dan juga ditunggu juga nih dari anggota DPR Jawa Barat khususnya Pak Ono Surono nih yang selalu istilahnya berstatement dan juga mengkritisi Pak Deddy Mulyadi nih. Pak Deddy udah ngeluarin dana pribadi nih buat Persib nih Jawa Barat 1 miliar.
Pak nomor berapa nih kira-kira nih? Ditunggu loh Pak. Kayaknya tinggal satu langkah lagi nih, Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu. Dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Sehingga tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Dan secara politik itu saya anggap wajar-wajar saja. Tuh. Siapapun yang berada dalam posisi politik seperti Deddy Mulyadi tentu akan menggunakan semua daya yang bisa diupayakan untuk bisa menarik perhatian publik dan juga coba untuk masuk kepada bagaimana publik bisa simpati dan melihat publik kita. Menurut saya ya dari zaman ke zaman selalu publik kita itu senang dengan sesuatu yang cukup fenomenal. Jadi kalau orang tidak berpikir ini siswa-siswa yang nakal ini dimasukkan ke barak sama dia. Mungkin saya juga waktu sekolah dulu bisa masuk ke barak berkali-kali ini saya saking nakalnya gitu ya. Cuman memang itulah karakter yang memang dimiliki oleh Deddy Mulyadi yang mungkin juga tidak dimiliki oleh tokoh politik lainnya. Bisa jadi. Nah, bahwa memang akhirnya ini menjadi polemik, ada yang KPAI misalnya menyampaikan bahwa ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hanya sifatnya sementara untuk membangun karakter siswa-siswa nakal. Itu soal lain. Bahwa misalnya ada juga soal dinamika antara DPRD Jawa Barat dengan gubernurnya, itu soal lain. Tapi bahwa memang ada upaya Deddy Mulyadi untuk menaikkan strata politik dia sebagai tokoh politik nasional, ini yang rasa-rasanya bukan bahwa memang Pilpres di 2029 masih terlalu jauh. Mungkin Deddy Mulyadi tidak berpikir Pilpres 2029, tapi bahwa dia ingin melihat publik Indonesia atau rakyat Indonesia melihat bahwa dia sudah layak masuk dalam jajaran yang diperhitungkan menjadi pimpinan nasional ke depan. Entah 2029, entah 2034, entah tidak jadi sama sekali, tapi bahwa Deddy Mulyadi berhasil mengkreat jabatan dia sebagai Gubernur Jawa Barat sebagai untuk menstimulus dukungan publik sehingga dia bisa dikategorikan masuk dalam tataran tokoh politik nasional. Saya rasa itu dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan sangat baik pada. Benar sekali. Memang nampak jelas ya bahwasannya mau Kang Deddy Mulyadi berharap menjadi presiden atau tidak, setidaknya Kang Deddy Mulyadi sudah sukses menulis ya namanya, karir politiknya itu di hati-hati masyarakat. Jadi di hati-hati masyarakat banyak se-Indonesia Raya ini, tidak hanya sekedar dari orang-orang Jawa Barat, tapi banyak di hati-hati orang di provinsi lain. Dari Sabang sampai Merauke mungkin sudah banyak hatinya itu yang tercatat, di-create, ditulis bahwasanya nih Kang Deddy Mulyadi sudah pantas menjadi sosok pemimpin gitu nih, maksud si Abang ini dengan karirnya, dengan ya mungkin sistemnya untuk bisa benar-benar menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya beliau ini sudah layak untuk menjadi sosok pemimpin gitu, kelasnya presiden. Lanjut ya. Pada sekarang ini. Dan orang terkaget-kaget ya karena belum sampai setahun mungkin Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, sudah banyak sekali yang dilakukan yang dianggap kontroversi. Sampai dia dianggap bahwa mengikuti jejaknya Mulyono, misal jejaknya Pak Jokowi. Itu coba untuk masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Dan menurut saya selama itu memang masih digemari oleh masyarakat kita yang cenderung memang secara psikologis masyarakat kita itu senang sekali ya dengan sesuatu yang terlihat keren, terlihat bahwa berani, terlihat cepat, satset dan lain sebagainya, yang itu sekarang tergambar dari Deddy Mulyadi. Jadi kalau misalnya dia melihat ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang kurang, eksekusi dan lain sebagainya. Bahkan konon katanya memang seringkali juga melangkahi teman-teman di legislatif, termasuk soal APBD dan lain sebagainya. Nah, saya tidak masuk pada persoalan bahwa hubungan antara legislatif eksekutif ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Karena memang tidak saja di tingkatan kepala daerah,
di tingkatan presiden pun seringkali juga hubungannya kan juga tidak terlalu baik. Apalagi memang di setiap pertarungan atau di setiap kontestasi pasti menghasilkan dukungan politik yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan itu melakukan walkout, melakukan kritik, ya harusnya memang itu yang dilakukan sebagai partai politik yang bukan bagian dari Deddy Mulyadi. Jadi rasanya aneh kalau misalnya PDI Perjuangan itu berdiam diri. Jadi itu sesuatu yang menurut saya biasa saja Pak Karni. Sesuatu bukan yang luar biasa seolah-olah bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan pelanggaran yang sangat serius gitu. Tapi ini bagian dari dinamika politik kekuasaan yang ada di Jawa Barat. Dan bahwa kita juga memberikan ruang kepada Deddy Mulyadi untuk memperbaiki berbagai hal yang juga dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Ya itu juga harus kita apresiasi bahwa juga ada beberapa hal. Setidaknya memang ada upaya-upaya cepat dari Deddy Mulyadi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat. Nah persoalan bahwa memang nanti di 2029, 2034 bahwa dia memang akan mengikuti jejaknya Pak Jokowi atau tidak, saya rasa memang tidak bisa juga dibandingkan antara Pak Jokowi dengan Deddy Mulyadi dari segi proses politiknya. Dan juga karakteristik yang dimiliki kedua orang ini saya rasa agak berbeda. Latar belakang pun berbeda. Dan yang tentunya nih Bapak ini sangat memahami. Bapak yang barusan memberikan pemaparan begitu jelas, sangat memahami karakteristik dan politiknya Kang Deddy Mulyadi yang sementara ini dinilai ya sah-sah saja dengan sistem, dengan cara yang diangkut oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menaikkan popularitasnya untuk sebagai dipandang oleh masyarakat sebagai pemimpin yang sukses. Dan memang kenyataan seperti itu di lapangan, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ya sukses meraut memegang hati para masyarakat, tidak hanya sekedar Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia kebanyakan ya. Sukses Kang Deddy Mulyadi ini untuk menunjukkan bahwasanya beliau ini layak menjadi seorang pemimpin. Dan meskipun dengan itu semua banyak cibiran, cacian dan banyak kontra dari para elit ya, baik itu dari anggota DPRD-nya yang terutama tadi disebutkan dari fraksi PDIP yang wall out, ya sah-sah saja, wajar-wajar saja karena memang oposisi mungkin ya. Tidak di pihaknya Kang Deddy Mulyadi ya, jadi ya wajar saja ketika PDIP mau walk out ya biarin lah, nggak ngaruh-ngaruh amat gitu kan. Bahkan ya ada sebagian banyak netizen ngomentarin tuh mau walk out forever ya nggak popo gitu. Tapi setidaknya nih Bapak ini apa ya mengomentari tentang Kang Deddy Mulyadi ini banyak tepat sasarannya, ini sangat baik pemaparannya, yang tentunya juga beliau mengcounter tentang statement bahwasannya Kang Deddy Mulyadi ini meneruskan Pak Jokowi gitu ya, dengan cara-caranya Pak Jokowi. Tapi ini adalah dua sisi yang sangat berbeda, karakter yang sangat berbeda antara Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi yang tentunya ya nggak bisa disamakan, bahkan latar belakangnya pun sangat berbeda. Seperti apapun ceritanya, seperti apapun kisahnya, kita telah menyaksikan bersama sepak terjang Kang Deddy Mulyadi dari awal gubernur hingga detik ini. Bahkan dari zaman dulu beliau masih menjadi bupati, menjadi anggota DPR RI dan lain sebagainya. Bahkan tidak menjabat pun beliau masih komitmen satu memberantas ya kemungkaran lah ya, minuman keras dan sebagainya diberantas, sampah yang menumpuk dibersihkan dan lain sebagainya, bahkan tetap selalu berbagi. Itulah Kang Deddy Mulyadi yang hingga saat ini masih nampak jelas kinerjanya di depan mata kita. Kita tidak melebih-lebihkan, tidak mengagung-agungkan, tetap Kang Deddy Mulyadi adalah manusia biasa seperti kita yang tentunya masih punya peluang untuk salah. Di kesempatan kali ini kita hanya mampu sampai menit ini. Insya Allah kita banyak jumpa lagi ke depannya dengan tayang-tayang lebih oke lagi tentunya. Yuk, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur.